Di praktikum sudah mulai ya, sudah mulai pembahasannya mengenai pengujian hipotesis. Ada yang sudah mengikuti praktikum pengujian hipotesis? Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi Ya. sedikit banyak sudah mengerti ya apa itu pengujian hipotesis. Baik, pengujian hipotesis ya. Jadi pengujian hipotesis sebetulnya adalah kebalikan dari yang kemarin. Bukan kebalikan sih, jenis lain ya, jenis lain dari statistika inferensia, bagaimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kalau yang minggu lalu saya jelaskan mengenai pendugaan parameter, ya, parameter. Nah ini parameternya itu sama sekali belum ada ya, baru kita duga gitu, ya. Jadi nilai di parameter kita masih belum tahu berapa, ya. Baru kita hitung, kita duga ya untuk menghasilkan suatu angka gitu kan, baik itu pendugaan selang ataupun pendugaan titik. Tetapi kalau pengujian hipotesis itu ya itu sudah ada angka duluan gitu ya. Jadi misalkan kita sudah menduga atau menetapkan bahwa mu itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, baru habis itu kita melaksanakan analisis ya terhadap sampelnya, apakah pernyataan bahwa mu sama dengan 3 itu diterima atau ditolak ya secara statistika ya. Seperti itu ya. Sekali lagi, jadi kalau pendugaan parameter, ini nilai ini belum ada ya, justru ini yang kita cari ya. Tapi kalau pengujian hipotesis, nah ini kita duga dulu ya. Jadi pernyataan awalnya sudah ada, baru nanti kita analisis dengan data-data statistik ya, apakah bukti-buktinya mendukung bahwa mu itu sama dengan 3, berarti nanti hipotesisnya itu diterima, atau bukti-buktinya itu tidak mendukung ya untuk mu sama dengan 3 sehingga hipotesisnya itu kita tolak. Ya, jadi ini pengertian secara definitifnya seperti ini. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistika sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistika ya. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistika inferensia. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa pernyataannya sudah ada dulu ya. Ini pernyataannya sudah ada, baru kita uji pernyataan tersebut ya. Seperti tadi kan, mu sama dengan 3, itu kan pernyataan ya. Mu sama dengan 3 ini pernyataan ini. Ya, kita uji pernyataan ini dengan statistik yang kita ambil dari sampel. Hipotesis apa? Hipotesis itu merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah, ya. Agar pernyataan tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan hipotesis itu diterima atau ditolak, ya. Diterima dengan alasan data tidak memberikan bukti untuk menolak sehingga kita terima. Ditolak alasannya data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Ya. Jadi sebetulnya bukan masalah benar atau tidak ya, tapi diterima atau ditolak. Diterima pun belum tentu benar, ya. Begitupun ditolak belum tentu salah, ya. Jadi yang ideal itu adalah yang diterima dan memang benar, ya. Ataupun ditolak dan memang salah. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, tadi ini masih sama dengan yang tadi ya, hipotesis suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya. Ya. Dan perlu dibuktikan dugaannya sifatnya masih sementara. Ini bisa ditolak atau diterima.
Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu kesimpulan, nah YI. Menerima atau menolak. Oke. Nah, alasan kita menolak suatu hipotesis itu bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Ya, jadi bukan bicara salah atau benar ya. Tetapi bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Ya. Jadi adanya penolakan itu karena bukti tidak konsisten atau bukti tidak mendukung kebenaran hipotesis. Begitupun penerimaan ya adalah akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi pada hipotesis itu benar. Jadi tidak ada hubungannya, walaupun hipotesis diterima itu tidak pasti ya, tidak pasti itu adalah pernyataan yang benar ya, tetapi hanya pernyataan yang diterima saja secara hipotesis. Paham ya? Misalkan begini. Ada orang didakwa gitu ya, mencuri ayam ya. Nah, kemudian si hakim itu kan memutuskan berdasarkan bukti ya. Ya, memutuskan menjatuhkan hukuman atau tidak itu kan berdasarkan bukti. Kalau buktinya itu menjurus ke dia melakukan, nah berarti dia akan dihukum ya. Tapi kan belum tentu dia salah. Ya, yang mengetahui dia salah kan hanya Allah gitu ya, hanya Tuhan. Ya. Begitupun ketika dia tidak terbukti ya melakukan, tidak terbukti melakukan. Kan belum tentu ya. Wong hakim juga kan manusia ya, tidak tahu juga ya. Yang penting dia bukti-buktinya gitu ya. Merujuk ke dia melakukan atau tidak melakukan. Kalau melakukan berarti dia mendapatkan hukuman. Kalau tidak melakukan, ya berarti tidak cukup bukti ya untuk menjerat dia untuk mendapatkan hukuman. Baik, hipotesis. Nah ini ya, ini adalah matriksnya ya. Matriksnya. Jadi hipotesis diterima itu belum tentu benar ya. Bisa jadi dia benar, bisa jadi salah. Kalau diterima kemudian memang benar, berarti ini adalah keputusan yang benar. Tapi kalau diterima kemudian sebetulnya dia adalah salah, maka ini keputusan yang salah. Ya. Sebaliknya ya, ketika hipotesis ditolak, ya kemudian memang dia merupakan keputusan yang atau memang dia salah ya, pernyataan yang salah, maka dia keputusan yang benar ya. Atau ketika ditolak, tapi sebetulnya dia benar, maka ini keputusan yang salah. Jadi harus ada linearitas ya antara diterima benar, ditolak ya salah gitu ya. Sehingga ini menghasilkan keputusan yang benar. Kalau tidak linear, ya tidak klop, maka akan menghasilkan keputusan yang salah. Oke. Selanjutnya, ada dua tipe hipotesis ya. Yang pertama ada korelatif, ada komparatif. Korelatif itu berarti pernyataannya tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Misalkan ada variabel X dengan variabel Y ya. Nah, ini kita hubungkan ya, apakah ini berpengaruh terhadap ini gitu ya. Ini masuknya adalah hipotesis korelatif. Kemudian ada yang komparatif. Komparatif itu tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Beda ya, kalau ini hubungan, ini perbedaan ya antara dua kelompok atau lebih. Misalkan apakah X sama dengan Y gitu ya, atau X tidak sama dengan Y gitu ya, atau X lebih besar Y, X kurang dari Y gitu ya. Nah, ini masuknya ke yang hipotesis komparatif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Itu hipotesis korelatif apa maksudnya Pak tadi Pak? Korelatif itu ada atau tidak adanya hubungan. Ya.
hubungan itu misalkan ya X mempengaruhi Y. Nah, hubungan X yang X dengan Y, nah berarti ini adalah hubungan mempengaruhi ya, mempengaruhi. Ya, misalkan ketika X-nya itu tinggi ya, maka Y-nya tinggi. Nah, ini kan berarti hubungan. Ketika X-nya itu rendah atau turun, maka Y-nya itu turun juga. Ya, ini hubungan. Berarti ini mempengaruhi ini. Tapi ketika misalkan ini tinggi, ini malah turun, ini pun hubungan ya, hubungan berbalik. Ya. Tapi kalau misalkan ini kemudian ini diam saja ya, ataupun ini turun, ini diam saja, ini kan berarti tidak ada hubungan. Ya. Nah, itu yang korelatif. Kalau komparatif itu hubungan sama dengan atau tidak sama dengan ya. Gitu. Tidak sama dengan ada 2, bisa kurang dari, bisa lebih dari kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Lanjut Pak, paham. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada 5 langkah utama ya dalam menentukan atau dalam melaksanakan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesisnya. Jadi kita harus tentukan ada namanya H0, ini hipotesis awal ya. Ada namanya H1 ya. Beberapa literatur ya melambangkan dengan HA atau alternatif hipotesis alternatif. Ada yang H1, ada yang HA ya. Nah, ini sama sebetulnya ya. Beberapa buku pakai HA, beberapa buku pakai H1. Ini hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif. Ya. Kemudian menentukan taraf nyata atau signifikan level. Ini sebetulnya hampir mirip dengan alfa ya. Dengan alfa yang error itu yang kemarin. Ya. Jadi signifikan level itu sebetulnya adalah alfanya. Ya, alfanya mau berapa gitu ya. Jadi nanti di dalam statistika itu ada misalkan begini. X berbeda secara signifikan dengan Y. Nah, ini berarti kalau signifikan sama sekali beda ya. Tapi kalau X tidak berbeda secara signifikan dengan Y berarti sama saja. Ya. Nah, ini disebut sebagai signifikan level. Ya, jadi kalau tidak signifikan berarti sama dianggapnya. Misalkan ya, X-nya itu 12 ya. Y-nya 11. Nah, ini kalau secara statistika perbedaannya tidak signifikan berarti bisa dianggap sama. Tapi kalau berbeda secara signifikan ini berarti beda X dan Y. Nah, ini ditentukan dengan signifikan level ini. Ini dari mana ini? Ini dari keyakinan si peneliti ya. Mau pakai berapa? Ya. Semakin tinggi signifikan levelnya berarti semakin jelek penelitiannya. Ya, tapi semakin kecil taraf nyatanya ya, maka dia semakin bagus. Oke. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Ya, ini yang penting juga ya, langkah yang penting juga nih. Ya, jadi kriteria pengujian tuh sejauh mana hipotesisnya itu diterima ya, dan sejauh mana hipotesisnya ditolak gitu. Ya, nanti ini akan dijelaskan lebih rinci ya ketika kita menyelesaikan contoh soal pengujian hipotesis. Kemudian menentukan nilai uji statistik. Nah, ini nanti dicari dengan rumus ya. Ini nanti dicari dengan rumus. Kemudian terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada 2 ya. Menerima H0 berarti menolak, otomatis menolak H1 ya. Kalau menolak H0 maka otomatis menerima 1 gitu ya. H1. Ya. Ya, jangan menolak H0, menolak juga 1 ya.
Jadi otomatis ketika H0-nya diterima, maka H1 ditolak. Ya, kalau H0-nya ditolak, maka H1 ditolak. Diterima ya. Ya, jadi ini apa namanya, pengujian hipotesis seperti itu ya. Baik, ini saya sekali lagi tegaskan ya, untuk hari ini kita belajar konsep dulu ya. Walaupun sebetulnya kalian sudah menghitung di praktikum. Nah, perumusan hipotesis itu bisa dengan kalimat pernyataan atau deklaratif. Misalkan begini, mu sama dengan 3. Ini deklaratif ya. Ini kan kalau di dalam pernyataan berarti rata-rata populasi adalah 3 gitu ya. Nah, ini kalimat pernyataannya. Tapi kalau dalam tulisan atau notasi matematisnya kan seperti ini. Mu sama dengan 3. Ini deklaratif. Ya, deklaratif itu pernyataan biasa gitu ya. Ngerti ya? Ya, Pak. Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian hipotesis itu harus melibatkan 2 variabel penelitian ya. Kalau tadi ini mu sama dengan 3. Nah, mesti ada 1 variabel lagi ya yang terkait dengan ini. Ya, ini mu sama dengan 3. Nah, biasanya diiringi dengan to-nya berapa gitu ya. Atau misalkan mu1, mu2. Ini juga bisa ya. Kita pengen membandingkan nih mu1 sama mu2 itu sama apa enggak gitu ya. Nah, ini yang sering saya bilang bahwa kita bisa menguji ya apakah hasil improve-nya itu ada perbaikan atau tidak ya. Lihat aja dari angka mu-nya. Kalau mu1 sama dengan mu2 berarti ini tidak ada perbaikan. Tapi kalau mu1 lebih besar dari mu2 berarti Ada. penurunan ya. Kalau mu1 kurang dari mu2, nah ini baru perbaikannya. Oke. Kemudian mengandung suatu prediction ya, prediksi ya. Prediksi itu perkiraan. Ya berarti ya kayak tadi itu ya. Ini kan kayak misalnya kita menyatakan bahwa mu sama dengan 3 itu kan berupa prediction ya sebetulnya. Ya, mu sama dengan 3 ini prediction. Ya, karena kita belum tahu karena apakah ini bukan betul, diterima atau tidak gitu ya. Harus dapat diuji. Tentunya ini kan mau pengujian hipotesis ya, berarti harus dapat diuji. Oke. Selanjutnya tadi udah saya singgung ya sebetulnya, hipotesis itu ada 2. Ada hipotesis 0, ada hipotesis apa? Alternatif ya. Atau hipotesis tandingan. Coba ini yang ini di mute dulu, mute. Ya. Oke ya. Jadi hipotesis ada 2, hipotesis 0 atau H0. Kemudian ada H1 ya, atau alternatif tandingan atau alternatif atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. H0 apa? Suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaan 0. Ya, jadi kalau hipotesis 0 itu digiring kepada tidak ada perbedaan, ya. Maksudnya pernyataannya itu dibuat sama dengan, ya. Misalnya begini, tadi seperti mu sama dengan 3 gitu ya. Nah ini. Jadi hipotesis 0 itu harus berupa persamaan, ya. Harus berupa persamaan atau paling tidak ada tanda sama dengannya, ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini bisa. Ya. Atau misalkan mu1
sama dengan mu 2 gitu ya. Ini pun sama ya. Nah, ini harus ada tanda sama dengan untuk hipotesis 0 ya. Jadi hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya ya. Artinya dalam membuat hipotesis 0 atau H0 itu sebisa mungkin harus dibuat pernyataan sama dengan. Kalau untuk ini, kebalikannya ini ya. Kebalikannya ini. Segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah. Misalkan ya, ini hipotesis 0-nya, mu sama dengan 3. Ini H0. Nah, maka H1-nya itu bisa jadi mu lebih dari 3 ya. Yang penting berbeda dengan ini ya. Mu kurang dari 3 atau mu tidak sama dengan 3 ya. Jadi tergantung sifat masalahnya. Yang penting H1 itu harus berbeda dengan H0. Paham nggak? Iya, Pak. Ya. Sekali lagi ya. Jadi hipotesis 0 itu harus berupa tanda sama dengan. Atau paling tidak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang penting ada ininya. Kalau ini kebalikan dari ini. Kebalikan dari hipotesis 0. Ya, jadi pokoknya yang tidak sama dengan ini gitu aja. Oke. Ya. Coba ya, ini ada contoh gini ya. Jadi H0 mu sama dengan mu 0 atau mu sama dengan suatu angka ya. Mu 0 itu suatu angka. Sama dengan 3 tadi kan saya bilang suatu angka. Nah, A-nya atau H1-nya itu mu kurang dari, mu lebih dari atau mu ya tidak sama dengan. Tanda sama dengan dicoret ya. Ini tidak sama dengan. Nah, kalau yang ini nanti disebutnya uji satu sisi, ini uji satu sisi, ya. Ini uji dua sisi. Oke ya, jadi ada pada kedua sisinya. Oke. Ini banyak yang telat juga ya. Tapi dengan dimasukin satu persatu sama saya, jadi kelihatan yang telat sih. Halo. Iya, Pak. Oke, ini ada contoh begini ya. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada suatu media, harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 32.000. Nah, ingat di sini adalah ya. Berarti H0-nya sama dengan ya H-nya atau H1-nya tidak sama dengan. Yang kedua, informasi harga beras suatu wilayah tidak kurang dari. Nah, tidak kurang dari, coba pahami ya. Berarti mu-nya tidak kurang dari. Gimana tuh? Besar dari. Nah, tidak kurang dari itu berarti HA-nya justru ya. Ya. Jadi berdasarkan informasi bahwa jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari. Berarti kan mu lebih besar sama dengan 3.200. Sorry ya. Benar nggak kayak gini? Ya, coba pahami lagi. Di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200. Tidak kurang dari kan berarti mu-nya lebih besar sama dengan ya. Benar nggak? Halo. Ya. Benar, Pak. Ya, Halo, mu. Pak. Ya, mu-nya tidak kurang dari berarti kan lebih besar sama dengan 3.200 toh. Ya.
Maka ini hak nolnya ini ya. Dijadikan hak nol, hak A-nya itu kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Ini pun sama ya. Coba. Tidak lebih dari berarti mu-nya kurang dari sama dengan ya 3.200 ya gitu ya. Jadi ini mu 0. Nah, hak A-nya itu atau hak satunya ini saya lebih enak ngomongnya itu hak 1 ya. Hak A itu kayak gimana gitu. Ya. Ini kebalikannya ya, gitu aja ya. Gampang. Nah, uji dua sisi itu gimana sih? Kayak gini ya. Uji dua sisi ini kan ada kemarin hampir sama kan saya bilang kebalikannya sebetulnya. Bukan kebalikannya, salah satu jenis juga dari statistik inferensia. Sama kayak kemarin ya penugaan parameter. Ya, uji dua sisi itu nanti signifikan levelnya dibagi dua ya. Ini ada setengah alfa di sini, ini setengah alfa di sini. Ya. Ini adalah daerah penolakan. Ini pun sama daerah penolakan ya. Nah, kalau nanti nilai Z-nya itu ya ada di sini, ya berarti dia masuk ke daerah penolakan, maka H0-nya ditolak. Ya. Gitu. Kalau nanti juga daerah Z-nya itu ada di daerah sini, maka H0-nya juga sama ditolak ya. Kalau nanti Z-nya masuk ke daerah sini, antara ini dengan ini ya. Ini namanya daerah penerimaan ya ini, daerah penerimaan. Ya di sini ini maka H0-nya diterima ya. Jadi yang jadi patokan H0 ya. Jadi H0-nya diterima, maka H1 ditolak. H0-nya ditolak, maka H1 diterima. Pertama yang jadi patokan tuh H0-nya dulu gitu ya. Gitu, ini daerah penerimaan hipotesis. Daerah penolakan sebelah sini ya. Daerah penolakan sebelah sini. Daerah penerimaan. Nanti ini lengkapnya nanti kalau udah ada contoh soalnya. Baru teori dulu. Coba nih, sebuah perusahaan rokok nyatakan bahwa kadar nikotin rata-ratanya tidak melebihi 2,5. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang akan diuji pernyataan tersebut. Coba saya tanya H0-nya apa? Satunya apa? Halo? Halo? Oh, Halo, Pak. Coba H0-nya apa H0-nya? Rata-rata kurang berarti dari mu. 2,5. Mu kurang dari Kurang dari 2,5. harus ada sama dengannya ya. Gitu. Coba perhatikan. Kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksi tidak melebihi. Tidak melebihi itu berarti Kurang dari sama dengan. kurang dari sama dengan ya, tidak melebihi. Ya, benar ya, tidak kurang dari sama dengan ya. Nah, Ya. ya berarti H1-nya mu lebih dari 2,5. Nah, gitu. Ya. Betul. Yang kedua nanti silakan di ini ya. Yang kedua mah ini tentang proporsi ya. Ya, nanti silakan dicari ya. Kemudian nah tadi ya mengenai alfa atau signifikan level. Alfa itu menerima kesalahan hasil hipotesis. Jadi sebetulnya hampir mirip dengan error ya. Jadi kalau error itu terlalu vulgar, maka dikemasnya adalah signifikan level. Menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Jadi nanti kalau misalkan Z-nya itu ada pada daerah kritis, ya disebutnya daerah kritis, maka itu adalah daerah penolakan hipotesis. Bersaya taraf nyata bergantung pada keberanian membuat keputusan atau si peneliti itu ya dalam hal mentolerir berapa besarnya kesalahannya akan ditolerir.
Biasanya daerah tersebut daerah kritis semuanya. Jadi signifikan level itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya taraf nyata atau tingkat signifikansi ya, sama aja. Tingkat signifikansi taraf nyata sama. Oke, ini sama kayak tadi ya, persis. Nah, nanti ada uji-ujinya ya. Uji statistiknya itu nanti dengan beberapa tabel ya. Nah, ini yang kalian persiapkan nanti setelah UTS ya. Ada tabel Z sudah punya ya, tabel T sudah saya jelaskan, ada tabel X juga ya. Ini nanti uji-ujinya pakai ini ya. Halo? Ya, Pak. Nah, Oh. nanti Halo, Pak. ya nanti akan berhubungan dengan sini. Ya, sehingga kalian harus wajib untuk mempersiapkan tabel distribusi Z, tabel distribusi T, tabel distribusi F ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan juga chi-square ya, disiapkan juga. Chi-square atau chi atau ki ya, ki kuadrat. Jadi udah punya berapa tabel? Udah punya berapa tabel? 4 ya. Yang F belum ya. Yang F belum ya. Jadi ada T, ada Z, ada T, ada chi-square, ada F. Nanti F belum. Saya kira belum dijelaskan kalau F-nya. Nanti ada ya. Ini nanti lebih banyak di ANOVA ini yang F ini nanti ya. Penjelasan mengenai ANOVA ada banyak uji F. Nanti dengan F ini. Oke, paham nggak? Paham. Untuk pembukaan mengenai pengujian hipotesis, ada pertanyaan? Hmm?